terkait tentang materi fotografi, apalagi terkait tentang proyek untuk portofolio, silakan anak-anak bisa eh, mengetik di kolom komentar atau di kolom chat, bisa langsung ke personal chat ke Pak Bayu atau ke Mr. Randi. Mungkin itu saja Pak Bayu. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Andi Siang Pak atas Bayu. pendahuluannya. Terima kasih sudah selalu dipandu. Selamat siang adik-adik semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita untuk ekskul fotografi yang sebelumnya sempat tertunda ya. Jadi ini adalah hari pengganti sebetulnya. Nah, jadi saya masih harus menjelaskan mengenai materi terakhir tentang fashion fotografi. Nah, untuk itu hari ini saya akan menyampaikan kembali tentang fashion fotografi. Mungkin ini sifatnya umum, pengenalan, tetapi tidak ada salahnya juga kalau adik-adik nanti mencoba juga membuat karya-karya tentang fashion fotografi. Karena fashion fotografi merupakan sebuah genre, sebuah aliran yang lebih detail dari foto produk. Jadi minggu sebelumnya kita sudah bicara, sudah menjelaskan tentang foto produk. Fotografi fashion adalah satu produk terapan dari foto produk. Sebentar setelah penjelasan tentang foto produk dan foto fashion, saya juga akan mengulas kembali tentang cara pengumpulan portfolio, foto, tugas-tugas apa saja yang harus dikumpulkan, bagaimana cara pengumpulannya, dan tadi Pak Andi sudah menjelaskan bahwa sudah men-share Google Drive untuk klasifikasi SMP dan SMA. Nanti silahkan dimasukkan portfolionya dalam bentuk PDF ya. Sudah di-save as PDF ke Google Drive yang sudah di-share. Oke, saya akan melanjutkan materi. Saya share untuk sebentar, belum bisa masuk. Saya harus merubah setting sebentar di komputer saya. Sepertinya ada problem dengan preference system. Saya minta waktu 5 menit ya. Saya minta Pak Andi, mohon maaf Pak Andi, saya minta waktu 5 menit karena share screen-nya nggak mau tampil. Baik, Di sini dibutuhkan setting di sistem preference. Saya setup sebentar. baik Pak Mohon Bayu. waktu 5 menit ya.
Baik Pak Bayu, terima kasih. Mungkin Mr. Andi akan mengisi dulu, menggantikan Pak Bayu sebentar terkait dengan tugas portofolio anak-anak. Jadi saya sudah mengirimkan link Google Drive untuk pengumpulan portofolio yang deadline-nya adalah akhir bulan April ya. Jadi nanti di tugas portofolio itu di linknya nanti kalian buat folder tersendiri ya anak-anak ya, buat folder di sana. Kalian foldernya itu diberi nama lengkap kalian, terus kalau udah setelah nama lengkap kalian ditulis juga kelasnya ya. Itu untuk folder di portofolionya ya. Nah, untuk file tugas portofolio saya sebentar akan kirimkan lagi. Sambil Pak Bayu menyampaikan materi, saya akan coba kirimkan lagi. Nanti kalian bisa unduh kembali dari kolom chat ini ya anak-anak ya. Jadi saya nanti akan kirimkan kembali, mungkin kalian lupa. Nah nanti kalian teknis foto seperti apa saja yang akan kalian kerjakan nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Bayu. Oke Pak Bayu sudah bisa ya share screen? Oke nggih Pak, silahkan Pak. Baik, sudah bisa share screen Pak Andi. Tadi ada security system yang harus saya rubah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fashion fotografi hari ini. Nah, ini juga sebetulnya gambaran umum. Gambaran umum tentang fashion fotografi. Jadi fashion fotografi ini adalah sebuah cabang dari foto produk yang dikhususkan untuk melakukan pemotretan fashion ya. Jadi biasanya cenderung pemotretan fashion itu menggunakan model dan aksesoris yang dibantu dengan pencahayaan yang baik. Nah, kembali lagi kuncinya adalah cahaya, tapi spesifik subjek fotonya adalah model, aksesoris, dan pakaian. Nah, selain difokuskan pada model, fashion fotografi juga memotret item-item fashion. Jadi produk-produk fashion itu bisa berupa salah satunya seperti baju, tas, sepatu, aksesoris, make up, dan produk-produk aksesoris lainnya. Jadi itu bisa masuk terangkum dalam fotografi fashion. Selain itu fotografi fashion juga biasanya digunakan untuk media advertising atau media periklanan ya. Seperti majalah, sosial media, atau media-media promosi lainnya. Jadi cenderung fotografi fashion ini bisa adik-adik gunakan nanti untuk kebutuhan lebih advance dalam dunia periklanan. Kalau adik-adik misalnya punya sosial media atau punya produk fashion, menekuni fotografi fashion ini akan baik sekali untuk media promosi adik-adik ya. Jadi itu gambaran umum tentang fotografi fashion. Oke, ini salah satu contohnya. Jadi fotografi fashion itu sebenarnya tidak sulit, bisa adik-adik lakukan di mana saja, tetapi yang ditekankan adalah ada subjek dan ada pakaian, aksesoris, atau sejenisnya yang emang ingin ditonjolkan dalam foto. Jadi yang menjadi point of interest dalam karya foto jenis ini adalah tentu saja pakaian ya. Nah, fotografi fashion sendiri ada cukup banyak jenis-jenisnya. Ada beberapa genre yang mempengaruhi fotografi fashion. Jadi setiap jenis dan desain pakaian ini juga akan mempengaruhi dan juga akan menjadi penentu bagaimana cara fotografer memotret. Karena setiap jenis fashion dia punya aliran, punya genre sendiri, dan juga punya pendekatan-pendekatan yang spesifik. Jadi ada banyak genre-genre atau aliran-aliran dalam fotografi fashion yang adik-adik bisa tekuni. Ya memang fotografi fashion itu bisa dilakukan di studio, bisa dilakukan di luar ruangan. Nah, seperti apa jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada yang disebut dengan editorial fashion ya. Editorial fashion fotografi. Nah, jenis foto ini biasanya adik-adik akan banyak temui di media-media promosi seperti majalah, poster, buku, atau mungkin juga sosial media ya sekarang di Instagram.
Jadi foto jenis ini biasanya dia punya konsep sendiri ya. Jadi fotonya memang disetting sesuai dengan konsep pakaian. Jadi mungkin adik-adik tahu misalnya ada konsep pakaian kalau di luar itu kan ada musim semi, musim gugur. Nah, jadi itu yang di set up sebagai konsep fotonya. Atau misalnya kalau di Bali sendiri set up foto misalnya pakaian pantai atau pakaian casual. Jadi kalau memang pakaiannya memang didesain untuk baju pantai ya mungkin lokasinya difoto di pantai. Nah, jadi modelnya ini akan disetting berada di suatu tempat ataupun misalnya berjalan di suatu tempat tergantung konsep dari pakaiannya. Nah, jadi ada cerita-cerita, ada narasi-narasi khusus yang digambarkan melalui foto-fotonya. Nah, untuk mencoba jenis foto fashion ini adik-adik perlu menyiapkan ceritanya dulu, baru kemudian juga menyiapkan properti dan juga menyiapkan di mana dia harus difoto. Nah, memang kesulitan kita untuk saat ini adalah karena fotografi kan seharusnya kita lebih banyak praktek. Tapi karena pandemi tidak memungkinkan untuk kita praktek, ya saya jelaskan lebih banyak dari sisi teori dulu sebagai pemahaman. Mudah-mudahan nanti pandemi segera berlalu kita juga bisa memvisualisasikan teori-teori ini langsung praktek. Nah, tapi adik-adik karena ada tuntutan tugas, sedapat mungkin silahkan nanti juga dikerjakan foto-foto sebisanya. Saya lanjutkan, jadi karena foto model editorial ini dia harus ada konsep, nah ini yang adik-adik harus tuangkan ke dalam karya. Adik-adik harus pahami dulu ada narasi, ada cerita, baru bisa membuat foto jenis ini. Contohnya seperti ini misalnya, yang kanan ada foto dengan konsep newspaper ya, newspaper atau koran. Jadi pakaiannya sendiri, fashionnya sendiri kan memang dibuat dari bentuk-bentuk modifikasi dari koran-koran bekas. Nah, jadi karena pakaiannya dari koran bekas, ya konsep background-nya juga dibuat seperti itu. Jadi dengan tempel-tempelan koran, jadi ada proses kreatif di situ, sehingga antara pakaian dan juga background dan situasi pemotretannya menjadi memiliki satu kesatuan visual yang sama. Kemudian yang di sebelah kiri juga sama. Ini adalah konsepnya 80-an ya, 80s. Jadi ya stylenya ada warna-warna pop art, ada hijau, ungu, merah, biru yang dimunculkan. Lalu elemen-elemennya juga ditampilkan unik. Jadi konsep foto editorial ini memang perlu sebuah riset dulu sebelumnya ya. Ada riset yang harus adik-adik lakukan sebelum mulai pemotretan. Ini juga satu foto yang unik tentang fashion. Jadi seolah-olah ada konsepnya adalah lahir kayak cangkang telur ya. Jadi menetas dari cangkang telur. Jadi ada elemen atau properti yang dibuat seolah-olah ada bentuk dari kacang atau dari telur. Jadi modelnya keluar dari situ. Jadi itu adalah foto editorial. Jadi sebelum mulai pemotretan kita membuat konsep, membuat cerita yang terkait dengan seperti apa sih gaya visual fotonya. Nah, kemudian yang kedua adalah high fashion fotografi. Jadi high fashion fotografi ini berbeda dengan foto fashion tadi. Foto ini umumnya digunakan biasanya oleh pemilik brand-brand fashion. Nah, jadi karena high fashion ya memang menampilkan pakaian-pakaian yang high level yang mungkin cenderung terkesan mewah. Jadi dia akan berkesan mahal, terkesan eksklusif. Nah, cenderung ya memang foto-foto seperti ini akan lebih banyak kita temukan pada majalah-majalah atau media-media terkenal. Tapi meskipun dipersiapkan eksklusif, high fashion fotografi ini juga sebenarnya fokusnya pada pemilihan model sebagai daya tariknya. Sehingga
dengan konsep sederhana, fotonya simple pun dia akan jadi bagus karena biasanya pakaiannya udah dirancang oleh fashion designer ternama. Kemudian modelnya dia ngambil dari artis misalnya. Jadi otomatis fotonya akan jadi bagus. Jadi itu strategi dalam marketing memang untuk high fashion fotografi. Jadi dia mengambil desain dari desainer ternama, kemudian yang memperagakannya dari model-model terkenal atau mungkin artis terkenal, kemudian fotografernya juga diambil dari fotografer yang memang sudah punya track record bagus sehingga karya foto yang muncul udah memiliki kelas tersendiri jadinya. Biasanya cenderung dia majalah-majalah, mungkin adik-adik kan tahu banyak majalah-majalah mode, ya cenderung dia akan menggunakan sistem high fashion fotografi. Oke, kemudian berikutnya katalog fotografi. Nah, ini mungkin adik-adik bisa berkutat di segmen ini. Katalog fotografi ini adalah satu aliran yang cukup simpel, yang paling simpel barangkali dari fashion fotografi. Jadi setiap usaha fashion, setiap produk-produk fashion dia membutuhkan katalog pasti ya. Yang sekarang mungkin kita bisa lihat di katalog-katalog digital yang pada saat kita sedang membuka sosial media, tiba-tiba dia muncul di timeline atau mungkin di story kita. Jadi ada katalog yang mempengaruhi kita untuk belanja kan. Nah, foto fashion dalam kebutuhan katalog ini bisa menggambarkan produk-produk itu sangat menarik ya. Jadi fotonya dibuat diambil benar-benar kelihatan menarik. Kita yang kayaknya nggak pengen mencari produk itu, tapi begitu ngelihat fotonya, paling tidak tertarik membuka sosial medianya, membuka websitenya, atau bahkan mungkin seringkali juga tertarik untuk membeli ya lewat situs-situs online. Nah, jadi katalog fotografi ini prospeknya sangat besar sekali. Adik-adik mungkin nanti kalaupun ada yang menekuni fashion atau ada yang menekuni fotografi bisa masuk di segmen ini. Jadi ciri khasnya katalog fotografi bisa adik-adik kenali gayanya sama seperti pemotretan foto produk sebelumnya ya. Bagaimana menggunakan background yang simple, kemudian bagaimana menampilkan produk-produk terlihat lebih menarik. Dan dengan demikian tentunya konsep foto dan penggunaan properti yang dibutuhkan juga harus kita sesuaikan. Ini ada salah satu contoh foto katalog ya. Adik-adik bisa lihat ini hanya foto yang foto di tray sebenarnya ya, nampan ya. Ada nampan, kemudian diberikan efek cahaya matahari, lalu ada jaket, ada tas, ada aksesoris, dompet, ikat pinggang, sepatu, ada tas tangan. Jadi objeknya simpel sekali sebetulnya, tetapi dengan pengemasan dan referensi yang menarik, dia menjadi tampil beda. Nah, ini juga berikutnya. Kalau tadi tone-nya cenderung natural coklat ya, karena mengikuti konsep kayu. Berikutnya ini mungkin konsepnya lebih girly ya. Jadi karena konsepnya girly, romantik, dia mencoba menampilkan background-nya dipilih dengan warna pink, karena memang warna packaging, tone-tone yang tampil di sini cenderung mendekati warna-warna girly, warna-warna yang disukai gadis-gadis muda seperti itu. Jadi konsep seperti ini menjadi pertimbangan juga dalam pemotretan katalog atau katalog fashion. Nah, unsur-unsur fashion ini di dalam katalog fotografi juga menjadi salah satu segmen yang menarik kalau adik-adik bisa manfaatkan. Saya pikir adik-adik sangat sering melihat foto-foto seperti ini, tetapi mungkin belum terpikir bagaimana caranya membuat atau
belum terfikir untuk mencoba untuk membuat foto-foto seperti ini. Jadi caranya ya tinggal mengklasifikasikan produk-produk, mungkin koleksi-koleksi yang adik-adik punya, temukan background yang tepat, disusun yang rapi, lalu ambil angle yang tepat, dia akan menjadi satu foto yang menarik. Jadi ini sangat simpel sebetulnya. Nah, ini mengasah juga bagaimana kita menaruh, menempatkan, dan men-setting lighting yang berkombinasi dengan barang-barang yang akan difoto. Nah, ini juga satu foto katalog yang cukup unik saya lihat. Ini hanya ditaruh di background putih ya, bisa menggunakan kain putih atau mungkin juga kain yang gelap, kain hitam. Jadi semua ditata rapi aja. Ada sweater, ada t-shirt, ada dompet, ada banyak pernak-pernik lainnya. Jadi ini konsepnya semacam travel ya, fashion travel. Jadi benda-benda yang harus dibawa pada saat traveling. Ada tas yang simple, ada hanger, ada sepatu, jam, gunting, tag, label. Jadi ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi cukup menarik. Dan untuk kebutuhan marketing ya biasanya mereka tandai dengan misalnya nomor kan. 1, 2, 3. Nomor 1 kacamata brand apa, harganya berapa. Jadi ada keterangan seperti itu. Seperti ini misalnya nomor 30 ada t-shirt putih brand apa, itu dia tuangkan lagi dalam tulisan-tulisannya. Nah, jadi saya rasa untuk foto fashion, adik-adik bisa membuat foto-foto semacam ini dengan memanfaatkan pakaian-pakaian yang ada, aksesoris-aksesoris yang ada, sehingga dia bisa menjadi satu foto katalog fashion. Nah, selain foto katalog fashion, satu lagi di dalam fashion fotografi kita juga mengenal street fashion fotografi. Ini juga cukup simpel, tidak seperti glamour atau high fashion sebelumnya. Street fashion fotografi ini menggabungkan kekuatan street fotografi dengan fashion ya. Jadi street fashion ini cenderung biasanya dilakukan sambil jalan-jalan. Dia bisa dilakukan di area terbuka, di jalanan, di pasar, di lapangan misalnya, di sekolah, atau dimanapun. Tergantung juga konsep fotonya. Jadi dia tidak sekedar foto produk biasa, jadi biasanya model atau pakaiannya menyesuaikan sedemikian rupa dengan fashion yang sedang tren. Seperti misalnya kalau motret style fashion sport, ya motretnya di lapangan. Dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah misalnya seperti ini konsepnya kan casual ya. Casual ya jalan ketemu satu tempat, modelnya posing, tapi dia menggabungkan juga kekuatannya dengan background. Kemudian seperti ini yang kedua, ini batik malah ya. Ini fotonya batik, tapi konsepnya urban. Jadi bagaimana menampilkan batik itu tidak hanya tradisional kan, biasanya kan cenderung kalau kita mengenal kain batik hanya dipakai oleh ibu-ibu atau nenek-nenek, ataupun secara formal dipakai pakaian kantor, pakaian kerja, atau kondangan ya. Tapi di sini dicoba untuk menampilkan batik sebagai busana internasional, busana urban. Ya, jadi dicoba untuk menampilkan dia di jalanan yang sudut pandangnya memang urban. Nah, jadi ini disebut dengan street fashion fotografi. Nah, konsep-konsep seperti itu bisa adik-adik gali, bisa adik-adik coba dalam proses pengerjaan tugas-tugas nanti. Nah, jadi kemarin kita ada beberapa tema, mungkin sebentar saya akan ingatkan kembali tentang tema-tema apa saja. Mungkin sekiranya ada yang sudah mengerjakan atau ada yang belum juga, saya akan ingatkan kembali karena kita membutuhkan 10 foto dari tema-tema yang sudah dijelaskan, sehingga nanti
bisa melengkapi portfolio adik-adik. Kira-kira itu untuk pandangannya. Nah, untuk trik-trik foto fashion satu lagi ya. Trik foto fashion, mungkin untuk pemotretan foto fashion saya mungkin menyarankan adik-adik bisa mengambil salah satu dari dua genre terakhir, bisa street fashion atau juga bisa dari katalog fashion tadi. Nah, itu cukup mudah ya. Kalau katalog fashion adik-adik bisa kerjakan di rumah, di taman misalnya, atau menggunakan background-background, itu bisa. Atau kalau memang memungkinkan situasinya untuk keluar rumah sedikit, bisa menggunakan street fashion. Ya, barangkali bisa menggunakan kakak, adiknya, atau saudaranya sebagai model yang memperagakan fashionnya. Nah, tentu saja apa yang harus dilakukan? Yang pertama, siapkan konsep kan. Siapkan konsep. Nah, adik-adik bisa cari referensinya sendiri, apakah konsepnya casual, sports, atau konsep pesta, itu bisa disiapkan. Nah, propertinya tentu saja akan mengikuti. Nah, silakan dipilih dari stok-stok fashion, stok-stok baju yang adik-adik punya. Itu tidak terlalu sulit ya, casual mungkin tinggal pakai t-shirt, baju kaos, dan tentu saja lokasinya juga dipilih harus mendukung dari baju-baju yang mau ditampilkan secara konseptual. Kalau untuk titik pemotretan sudah saya jelaskan sebelumnya di fotografi dasar, jadi silakan tampilkan background yang simpel, tidak terlalu mengganggu. Kemudian juga lighting-nya juga perlu dipertimbangkan. Nah, untuk foto fashion karena dia menggabungkan model di dalamnya, adik-adik juga perlu memahami sedikit tentang pose dan angle ya. Jadi pose adalah posisi ya. Posisi bagaimana model, penempatan badan, penempatan tangan, penempatan kaki, itu semua bisa diatur sedikit dengan teknik-teknik tertentu yang adik-adik bisa lihat nanti dalam referensi sosial media. Lalu angle juga bisa adik-adik manfaatkan ya. Sebelumnya kita sudah mengenal high angle, low angle, normal angle, itu adik-adik juga bisa manfaatkan dalam trik foto fashion. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kemarin ada foto produk, sekarang masuk ke foto fashion, itu bisa dibuat satu-satu. Sebelum adik-adik apa namanya, ada yang bertanya, saya ingin mereview kembali ya tentang contoh portfolio ya. Tentang contoh portfolio, mungkin kita baiknya review kembali. Barangkali ada yang lupa dan juga mungkin sebelumnya belum hadir. Kita review contoh portfolio dulu. Jadi portfolio ekstrakurikuler ini silakan disusun atau dibuat di Microsoft PowerPoint salah satunya, atau juga bisa membuat di program lain yang serupa. Ada PageMaker, ada banyak juga aplikasi desain untuk presentasi sekarang. Jadi covernya ada cover yang berisikan informasi nama, kemudian kelas, dan tentu saja nomor absen untuk memudahkan penilaian. Lalu di halaman kedua adik-adik bisa masukkan nama dan biodata ya. Nama, biodata, dan juga foto diri adik-adik. Jadi karena saya tidak pernah melihat langsung, paling tidak ada gambaran siapa yang punya nanti portfolionya. Kemudian ya, dilanjutkan dengan halaman-halaman berikutnya sesuai dengan tugas, ada tema ya, yang di atas ini tema, dan yang di bawahnya adalah data teknis. Jadi data teknis ini bisa masuk judul dengan tema beda ya. Ada judul, kemudian ada lokasi bisa masuk, ada shutter speed dan diafragma, dan informasi lainnya. Nah, jadi ini halaman demi halaman ini adik-adik lengkapi dengan poin-poin serupa, sehingga nanti pada saat pengumpulan tidak tertukar dengan karya-karya foto kawan-kawan yang lain. Nah, pada saat ini sudah selesai, silahkan nanti di-save
disimpan ke dalam format PDF ya, untuk memudahkan saya membuka dan menilai. Jadi silakan di-save di PDF. Nah, kontennya akan seperti apa? Saya review kembali tentang words-nya. Oke, nah ini ya. Kita lihat kembali tentang tugas-tugas ya. Yang pertama ada 2 foto pilihan. Foto pilihan ini adik-adik bisa buat dari tema tata cahaya ya. Ada cahaya depan, ada cahaya samping, ada cahaya belakang. Objeknya bebas. Jadi ada 2 foto di situ ya. Ada 2 foto dengan tema cahaya. Kemudian ada 2 foto lagi dengan tema angle of view. Objeknya juga bebas. Adik-adik bisa foto dengan frog eye view, bird eye view, atau juga eye level ya. Dan 1 foto focus of interest. Nah, focus of interest ini udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada 1 objek yang kuat, ada 1 point of interest di dalam foto. Silakan nanti difoto dan dipilih. Lalu di session kedua kita punya foto komposisi ya, komposisi fotografi. Waktu itu kita sudah menjelaskan tentang patterns atau repetisi, ada simetris juga, keseimbangan ya, ada diagonal, ada arah gerak, dan juga ada framing. Nah, dari semua tema-tema ini adik-adik bisa pilih 3 foto. Ada 3 foto yang dimasukkan ke portfolio. Tapi tadi sudah ada 3, 2, 2, 1, 5, ditambah 3, sudah ada 8 foto ya. Dari pertemuan 2 yang pertama itu sudah ada 8 foto. Nah, kemudian untuk 2 pertemuan terakhir yang kita masuk ke produk fotografi dan fotografi fashion, adik-adik harus membuat 1 foto, wajib ya. 1 foto fashion dan 1 foto produk. Nah, jadi total ini sudah ada 10 foto. 10 foto yang terpilih untuk masuk di portfolio. Nah, karena jumlahnya sangat banyak, jumlah adik-adik sangat banyak, kemungkinan kita sistem pemilihannya cukup sulit. Silahkan adik-adik memilih terlebih dahulu ya, memilih terlebih dahulu kriteria fotonya yang kira-kira disukai. Caranya memilih yang pertama pasti sesuai dengan tema dulu. Kalau fotonya misalnya fashion fotografi, pasti fotonya ya pakaian, jangan menampilkan malah makanan justru kan. Itu jadinya food fotografi. Tapi di foto produk, food fotografi bisa masuk. Ya, silakan dipilih parameternya, lalu fotonya fokus, tidak blur, tidak goyang, ya. Jadi ketajamannya terjaga. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali, portfolionya di layout pada Microsoft PowerPoint atau program-program sejenis, aplikasi-aplikasi sejenis. Ini udah saya jelaskan tadi, halaman cover menampilkan keterangan nama, kelas, dan nomor absen. Juga di halaman 2 menampilkan foto diri dan biografi ya. Lalu halaman 3 dan seterusnya menampilkan foto tugas dengan tambahan keterangan judul, tema tugas, ada data teknis juga di situ. Dan tugas dikumpulkan dalam bentuk format PDF. Jadi sekali lagi PDF ya, jangan dikumpul PPT, nanti formatnya berubah, warnanya juga berubah. Save as di PDF, baru kemudian dikumpulkan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Adik-adik punya waktu, nanti Pak Andi yang akan menginformasikan tentang deadline pengumpulan. Oh, sudah ditulis di sini, di message sudah ditulis bahwa pengumpulan tugas deadline-nya adalah Kamis, tanggal 29 April, jadi 1 minggu dari sekarang. Jadi saya persilahkan adik-adik sudah memilih foto-fotonya kalau sudah sempat motret, atau kalau belum sempat motret, ya weekend ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan pemotretan.
Lalu link pengumpulan untuk SMP dan SMA sudah diberikan aksesnya oleh Mr. Andi. Silahkan dimasukkan di drive link ini. Kira-kira seperti itu. Lalu ini ada beberapa pertanyaan. Saya classified dulu. Yang pertama, apakah boleh tentang lukisan ya? Nah, kalau lukisan itu bisa masuk di dalam kriteria foto produk ya. Lukisan juga masuk dia di foto produk karena memang foto lukisan juga dibutuhkan pada saat seorang pelukis ingin berpameran atau juga pada saat dia ingin membuat portfolio digital misalnya, reproduksi atau foto lukisannya diperlukan. Tapi dalam konteks dia sebagai foto produk ya. Jadi silahkan kalau memang mau mengerjakan foto lukisan bisa. Itu masuk ke dalam foto produk. Ya. Kemudian ada berikutnya bisa nomor telepon, sudah saya share ya. Nomor telepon, jadi bisa komunikasi nanti. Baru 2 pertanyaan. Kemudian di atas dari Media Tunas Daud ada 2 akses link Google Drive untuk pengumpulan portfolio SMP dan SMA. Silahkan di-copy, silahkan dibuka. Saya ingin tahu gambaran sebetulnya sejauh mana adik-adik sudah melakukan proses fotografi itu sendiri. Apakah ada yang barangkali sudah selesai fotonya semua, atau kira-kira ada yang sudah bikin 50% atau belum sama sekali. Nah, silahkan saat ini kita karena pertemuan terakhir, silahkan adik-adik manfaatkan waktunya. Kita masih punya waktu 17 menit untuk diskusi dan juga untuk menanyakan, menyelesaikan prakara portfolio ini. Jadi bisa kita pecahkan kesulitannya hari ini. Kalau memang ada problem, ada kesulitan, atau mungkin juga belum sempat motret, silakan dibahas hari ini ya. Demikian yang saya sampaikan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau misalkan tema fotonya landscape saja tidak apa-apa kan? Oke, kalau untuk foto landscape itu bisa untuk membuat foto-foto di tugas awal. Jadi tadi ada apa? Ada angle ya, ada lighting, kemudian ada komposisi, itu bisa memanfaatkan foto landscape. Tapi untuk 2 tugas berikutnya, produk dan fashion, itu juga wajib dibuat. Jadi silakan memotret dengan tema fashion satu dan satu tema produk ya. Landscape-nya bisa dimanfaatkan nanti di tugas-tugas yang 2 pertemuan awal ya. Jadi komposisi, lighting, focus of interest, itu bisa untuk landscape ya. Kemudian berikutnya, kalau misalnya self-portrait dengan tripod, apakah diperbolehkan?
Bisa saja self portrait bisa, tapi tergantung juga harus menyesuaikan dengan konsep tugas ya. Konsep tugas apakah high angle, low angle itu bisa, tapi eksplorasinya harus sesuai dengan tugas, dengan tema-tema tugas. Ya, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, ini apakah fotonya harus foto sendiri, bukan dari internet? Ya, tentu saja. Karena ini tugasnya adalah tugas fotografi, tugasnya memotret sendiri dengan karya foto sendiri. Jadi bukan mencari dari internet ya. Adik-adik harus memotret. Kemarin kita sudah jelaskan, adik-adik bisa paling simpel kan bisa motret pakai HP kan, atau kamera pocket atau kamera apapun, tidak mengambil foto orang lain. Jadi foto sendiri yang dijadikan tugas. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah untuk 10 foto itu harus mengikuti satu tema saja? Sudah ada di sebarannya. Jadi yang saya sampaikan tadi, ada 2 foto tentang dasar fotografi, tentang lighting ya. Ada 2 foto tentang angle of view, ada 1 foto focus of interest, kemudian ada 1 foto produk, semua masing-masing tema itu ada opsi yang harus dikerjakan ya. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga pertanyaan untuk fashion fotografi misalnya nggak ada model, kira-kira ada alternatifnya nggak? Nah ini tadi udah saya jelaskan, ada foto katalog tadi kan. Kalian bisa setting foto pakaian, fashion bisa difoto tanpa model kan, disetting, diurutkan atau mungkin digantung sedemikian rupa sehingga tanpa model pun bisa muncul fotonya ya. Kemudian memang ini ada pertanyaan untuk data teknis ya. Data teknis ini ada 2 pertanyaan, data teknis dan pemotretan HP. Nah, memang kalau pemotretan dengan HP kemungkinan ada ya HP yang bisa dilihat data teknisnya tapi ada yang tidak. Nah, untuk data teknis tidak saya wajibkan ya. Kalau yang memotret dengan kamera pocket, kamera SLR, dan data teknisnya terbaca, silahkan ditulis. Kalau yang tidak, itu tidak wajib, tapi yang harus ada adalah judul dan lokasi dan tema ya. Sehingga data teknis itu tidak terlalu penting di sini. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Kalau di HP memang ada sebagian besar HP memang tidak bisa dibaca data teknisnya, kecuali dengan software khusus ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, semua harus diedit, bisa ya, bisa tidak, tergantung kalian, percayaan dirinya. Apakah foto yang pada saat di-shoot udah bagus, kalau udah langsung bagus, nggak usah diedit, bisa langsung dimasukkan di portfolio. Kemudian, kalau memang misalnya kurang terang, kurang di-retouch warnanya, silahkan diedit. Lalu apakah PPT semua materinya akan di-share? Kalian share-nya, kirimnya ke Google Drive yang sudah dikasih link-nya di atas. Tapi tidak di-share ke sosial media, tapi share ke Google Drive hanya untuk kebutuhan penilaian. Tapi nggak tahu nanti apakah nanti dari sekolah bisa jadi misalnya kalau portfolio kalian bagus, apakah ada program dari sekolah nanti belakangan akan ada exhibition, ada pameran, bisa jadi nanti belakangan ya. Programnya belum kita ketahui, tetapi foto-foto yang terbaik tentu saja mungkin nanti akan ada luaran, ada target capaian lain. Tapi untuk sementara capaian dari ekskul ini hanya mengirimkan PDF dan proses penilaian. Jadi sementara belum ada share ya. Ini ada pertanyaan hampir sama sebelumnya. Kalau menggunakan handphone, data teknisnya apa saja? Data teknis kamera nggak usah ditulis, data teknisnya hanya tema. Jadi temanya kan misalnya lighting, ada cahaya atas atau cahaya samping. Lalu ada judulnya judul beda dengan tema. Lalu ada lokasi ya, paling tidak lokasinya. Motretnya di mana? Di rumah,
di sekolah, di pantai, masukkan lokasinya. Jadi kalau angka-angka diafragma dan shutter speed saya rasa terlalu rumit. Mungkin itu tidak terlalu penting untuk saat ini. Kira-kira seperti itu. Ini ada cukup banyak pertanyaan yang memang sangat tajam sekali. Kira-kira seperti itu. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Apakah masih ada yang belum jelas? Ada pertanyaan? Saya tadi sudah men-share ke Pak Andi sekali lagi mengenai detail tema sebaran mata kurikuler ini dan juga tema-tema yang dimaksud. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Jadi sekali lagi ya, karena ini banyak pertanyaan mengenai tema ya, yang mungkin kemarin belum hadir. Nah, temanya ada ini, Ada tema yang pertama, pertemuan kita yang pertama adalah membicarakan tentang ini, cahaya dan angle of view. Jadi tema yang pertama itu adalah tata cahaya, yang kita jelaskan ada cahaya depan, ada cahaya samping, dan cahaya belakang. Nah, dari 3 tema ini kalian wajib membuat 2 foto. Bisa dipilih salah duanya ya. Bisa dipilih, kalian harus bikin 2 foto dari 3 tema ini. Bisa dipilih di antara 3 tema ini bikin 2 foto. Tapi dua-duanya cahaya depan nggak apa-apa, dua-duanya cahaya samping nggak apa-apa. Tapi ada 2 foto tentang pencahayaan ya. Berikutnya sudut pengambilan gambar atau angle of view. Ada 3 tema juga. Jadi frog eye view ini kalian motret dari bawah bagian bawah objek. Bird eye view ini kalian motret dari atas, dari bagian atas objek. Eye level adalah sejajar mata. Nah, jadi dari 3 tema ini kalian juga punya 2 foto yang harus dikerjakan. Silahkan dipilih temanya yang dikerjakan. Lalu ada focus of interest. Focus of interest ini wajib kalian bikin 1 foto ya. Lalu berikutnya di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang komposisi fotografi. Jadi ada 5 tema ya, repetisi, simetris, diagonal, arah gerak, dan framing. Kalian punya kewajiban untuk mengerjakan 3 foto pilihan di sini. Lalu di pertemuan 2 yang terakhir ada fashion fotografi dan produk fotografi, kalian wajib memotret 1 foto. Nah, jadi total foto yang harus kalian kumpulkan ini semester ini adalah 10 foto ya. Jadi ini sekali lagi saya jelaskan ada 10 foto terpilih. Silakan dipilih sendiri, dibuat sendiri PowerPoint-nya sesuai dengan kriteria ini dan juga dikumpul dalam bentuk format PDF ya. Kira-kira begitu tugasnya. Ini masih ada pertanyaan. Oke. Untuk PPT-nya bisa di-share, mungkin nanti saya kirimkan via email ya, karena kalau saya save PDF-nya kirim via WhatsApp ke Pak Andi, sepertinya filenya terlalu besar, jadi nggak bisa terkirim. Saya akan kirimkan versi PDF-nya ke Pak Andi, mungkin nanti melalui email, yang barangkali nanti bisa di-convert lebih kecil ya. Saya akan kirimkan ini dua-duanya, apakah materi bisa dibagikan. Baik, saya akan kirimkan nanti PDF-nya sehingga bisa dipelajari kembali. Dan sekali lagi saya mengingatkan waktu pengumpulan yang ditentukan dari sekolah adalah tanggal 29, jadi Kamis depan. Kalian punya waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi mudah-mudahan weekend ini segera dikerjakan, karena foto 10 itu nggak banyak ya. Sekali keluar motret atau 2 kali keluar motret, saya pikir itu sudah tuntas. Karena kalau kalian pakai handphone kan udah sehari itu paling nggak memproduksi lebih dari 10 foto kan. Nah, sekarang tinggal diasah kebutuhan dan tema fotonya. Kira-kira seperti itu.
Saya cek lagi apakah ada pertanyaan lagi. Kayaknya nggak ada. Kita masih punya 4 menit. Saya kira waktu bisa saya kembalikan ke Pak Andi. Oke, baik Pak Bayu, terima kasih banyak atas penyampaian materi siang hari ini dan sudah menanggapi setiap pertanyaan daripada anak-anak kita semuanya. Anak-anak masih tetap diberikan kesempatan buat kalian yang ingin menanyakan terkait dengan tugas portofolio. Ya, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan akan mengirimkan materi dalam bentuk PPT ya nanti ke emailnya Mr. Andi, terus ya udah saya coba akan pindahkan ke PDF, baru nanti saya akan share melalui koordinator ekskul. Kalau SMP Mr. Andi akan share ke wali kelas, nanti SMA ada Miss Ayu yang akan men-share ke wali kelas ya. Tapi kalian jangan menunggu materi itu dulu ya untuk mulai hunting foto yang harus kalian persiapkan. Besok kita ada libur ya, ada persiapan Hari Raya Kuningan, jadi kalian mungkin bisa mengambil waktu untuk mempersiapkan tugas portofolionya. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya, anak-anak? Anak-anak ada yang mau ditanyakan kembali terkait tugas atau yang lainnya? Sudah cukup paham ya? Sudah cukup jelas ya? Nanti tolong dicek kembali untuk link Google Drive-nya. Jangan sampai terbalik ya. Yang SMA mengirim tugasnya ke SMP, SMP mengirim tugasnya ke SMA, jangan sampai terbalik ya. Terus foldernya tolong diberikan nama lengkap dan kelas supaya mempermudah dalam pengecekan nantinya. Jangan nama panggilan tapi nama lengkap dan kelas ya pada folder tugas kalian masing-masing nantinya. Oke, mungkin itu saja Pak Bayu. Kalau anak-anak tidak ada yang menanyakan tugas portofolio atau yang lainnya. Oke, sudah Pak. Ya, baik Pak Bayu. Mungkin kita akan akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kegiatan ekstrakurikuler fotografi di semester 2 ini sudah berakhir di siang hari ini. Saya mewakili Kepala Sekolah SMP dan SMA Tunas Dat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah sangat setia membimbing anak-anak, membantu dalam proses pemahaman terkait tentang dunia fotografi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang pernah terjadi, entah miskomunikasi dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Bayu. Kami mohon tetap Pak Bayu bisa membimbing dan mendampingi anak-anak kami di kemudian hari. Mungkin itu dari saya Pak Bayu. Ini Baik, Pak Bayu Pak ada Andi, hal. Ya. terima kasih Pak. Oke, kita akan segera saja akhiri kegiatan kita. Nanti kalau anak-anak yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa melalui WhatsApp Mr. Andi atau Pak Bayu. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kegiatan ekstrakurikuler bisa berjalan dengan baik semua karena kemurahan-Mu. Kalau sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberkati Pak Bayu dalam aktivitas berikutnya dan memberkati kami semuanya. Tuhan berkati Pak Bayu yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Pertemukan kami kembali dalam kesempatan kegiatan ekstrakurikuler berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Bayu buat waktunya, buat anak-anak juga yang sudah setia mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti di kesempatan yang akan datang. Ya, selamat siang Pak Bayu, selamat siang semuanya.